Tema kita adalah tentang imamat, ya. Imamat adalah kitab yang sangat indah, setuju? Saya merasa imamat ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya berbagi firman Tuhan dari kitab imamat, saya menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir dan juga teman-teman yang datang dari berbagai tempat, ya, yang kita nggak bisa sebut namanya satu demi satu. Dan teman-teman yang datang dari Jakarta, welcome di dalam ibadah jemaat kita yang ada di Tangerang, ya. Dan bulan ini kita membahas tentang kitab imamat, karena kitab imamat ini adalah kitab yang membawa kita semakin mengerti hati Tuhan terhadap kekudusan umatnya. Ya, kalau kita berbicara tentang kekudusan itu sangat jelas untuk membawa kita terkoneksi dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau kita berbicara kekudusan, itu bukan berarti kita harus dilahirkan di kudus, oke? Hari ini kita makan soto kudus belum tentu kita kudus, ya. Kudus yang dimaksudkan di sini adalah holy, ya, terpisah. Ya, saudara kita Rainer kemarin sudah berkhotbah untuk kita semua. Saya berharap kita semakin mengerti dari pendekatan single tentang kekudusan. Ya, kalau saya nggak salah beliau berkhotbah juga bahwa kekudusan itu mulai dari keluarga. Ya, waktu kita mau membangun kekudusan kita mulai dari keluarga. Karena di keluargalah kita menemukan dasar daripada kekudusan. Karena kalau kita mau membangun kekudusan di luar keluarga kita, bukan di dalam keluarga kita lebih dahulu, kita akan terjebak, ya, di dalam kemunafikan, dan kita menjadi orang yang mendua, ya. Di gereja kita bisa kelihatan kudus, ya, tetapi di rumah bisa berbeda. Tapi waktu kita membangun kekudusan mulai dari rumah, saya sangat percaya bahwa kekudusan yang akan kita bangun akan menjadi jauh lebih otentik, ya. Itu sebabnya waktu Yesus berbicara tentang bagaimana supaya seorang itu sempurna. Kalau kita baca di kitab Matius, ya, dikatakan bahwa kesempurnaan itu dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, dia bilang, tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Karena di sanalah kita mendapatkan hubungan yang akrab bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam perkumpulan kongregasi seperti ini atau kumpulan kelompok besar, ya kita bersama-sama saling menguduskan satu sama lain. Tetapi di dalam jemaat, kita saling menguatkan satu sama lain dan kita saling membangun kekudusan secara keluarga. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada kita tentang satu bagian. Minggu yang lalu saya share dari Imamat pasal yang ke-19. Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Mulai ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Sangat menarik, 3 pernyataan Yesus tentang kekudusan dimulai dengan setiap orang hendaklah menyegani ibu dan ayahnya. Ini menarik banget. Kenapa? Karena kekudusan dimulai dari rumah. Oke? Karena bukti seseorang dia menghormati Tuhan, bukti seseorang bisa memuliakan Tuhan, dimulai dengan dia memuliakan ibu dan ayahnya. Itulah sebabnya dia katakan, haruslah setiap orang di antara kamu haruslah
menyegani ibunya dan ayahnya. Yang pertama. Yang kedua, dia juga harus memelihara hari-hari Sabat. Artinya apa? Komitmen setiap orang di dalam menjaga kekudusan sangat penting. Dan yang ketiga, janganlah berpaling kepada berhala-berhala. Dan janganlah membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Yang ketiga, yang kita lihat setiap hari. Jangan dewa tuangan yang sifatnya duniawi. Kita tahu kalau dewa tuangan itu adalah sesuatu yang dilihat dan dipercaya oleh orang-orang. Dan mereka akan merefleksikan diri mereka akan bisa seperti itu. Itulah dewa tuangan. Dewa tuangan itu adalah satu bentuk dewa yang dituang di dalam satu media, kemudian terbentuk satu benda. Misalnya anak lembu emas. Jadi setiap kali orang melihat anak lembu emas, mereka berpikir bahwa satu hari mereka akan makmur. Karena dewa lembu emas adalah lambang kemakmuran. Ya, jadi setiap kali mereka beribadah kepada Baal, mereka melihat anak lembu emas, mereka memfisikan satu hari nanti mereka akan diberkati. Satu hari mereka akan menjadi kaya. Ya. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam orang-orang, maka Tuhan menjadi tidak akan jelas, tidak akan kelihatan. Itu sebabnya dikatakan kekudusan adalah hal yang dimulai dari rumah, berkomitmen kepada Tuhan, tetapi juga kita punya visi yang jelas bahwa itu bukan tentang keduniawian, tapi tentang Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, baik berupa materi apapun, supaya mata kita terfokus bukan kepada hal-hal yang duniawi. Amin. Satu hari saya pernah dengar ada orang berkata bahwa kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus betul-betul fokus kepada itu. Benar gak itu? Benar. Ada beberapa orang mempercayai itu. Bahkan setahu saya ada rohaniawan mengatakan bahwa untuk mendapatkan berkat secara jasmani, kamu hanya perlu fokuskan. Ya, saya pernah membaca satu buku namanya Saya Ingin Mendapatkan Mobil Ferrari. Ya, apa yang dilakukan? Dia perlu berdoa, ya, muter di showroom, ya. Kalau ada mobil Ferrari, muterin aja. Seperti orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Sambil doa, mobil ini adalah untuk saya. Mobil ini untuk saya. Mobil ini milikku. Ya, didoain terus, difokusin. Ya, ternyata itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang zaman dulu dengan apa? Patung-patung tuangan. Nah, sekarang gimana cara kita memandang Tuhan dengan jelas dan betul-betul kita terfokus ke atasnya? Disitulah makna kekudusan akan bisa kelihatan. Amin. Hari ini kita akan belajar yang keempat. Dikatakan ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Dikatakan apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian rupa hingga Tuhan berkenan atas kamu. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Nah, sebelum kita membahas tentang topik pada pagi hari ini, itu tentang korban keselamatan, saya mau kita mundur sedikit dulu. Ya, tentang tema kita, dikatakan tentang orang harus hidup kudus. Sebab Tuhan Allah kita adalah kudus. Waktu saya pertama kali membaca ini, saya berpikir ini adalah suatu perintah, peraturan untuk membuat saya berjuang habis-habisan. Tapi waktu saya dalamin lagi, saya sadar satu hal bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang sifat. Oke? Ini berbicara tentang sifat. Contoh ya. Kalau kita ada dalam media warna tertentu, kita celupkan satu barang di dalam media air tertentu atau cair, kira-kira benda yang masuk ke dalam media cair itu akan menjadi sama nggak dengan medianya? Harusnya sama ya. Makanya ada namanya mencelupkan warna. Ya, kita melakukan celupan. Ini semua warna-warna ini termasuk warna hijau, saya matchingin dengan sini karena Natal sudah semakin dekat. Amin. Jadi saya berharap kita sudah mulai mempersiapkan diri kita ya. Jadi karena saya nggak mau ketinggalan dari Piwa, ya. Piwa mau bikin Natal tanggal 24. Jadi sebelum tanggal 24 November saya Natal duluan aja. Saya nggak mau kalah juga dari istri saya. Istri saya bulan Oktober dia bilang dia udah mau Natal ya.
Ya, tapi saya agak lupa-lupain dikit ya. Karena agak malu juga ya bikin pohon Natal di bulan Oktober, apa kata dunia gitu ya. Tapi ya begitulah, udah nggak sabar ya menunggu Natal. Tetapi yang jauh lebih penting adalah jangan kita menunda-nunda untuk hidup kudus. Amin. Nah, di dalam penjelasannya dikatakan kekudusan hidup ternyata adalah sebuah refleksi dari hubungan dengan Tuhan, bukan sebuah perintah. Jadi begini Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang kekudusan, itu bukan sesuatu yang kamu usahakan. Tetapi itulah sebuah transformasi yang bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Oke, jadi intinya adalah bukan kamu berjuang untuk bagaimana supaya hidup kudusnya, tetapi bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus. Raja Daud menyadari ini jauh sebelumnya. Karena dia katakan lebih baik 1 hari di rumah, di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena dia tahu itulah caranya untuk dia bisa dikuduskan. Untuk dia bisa mengalami kuasa daripada Tuhan ada di dalam dirinya. Begitu juga dengan imam-imam. Kita tahu ya, imam-imam waktu mereka datang ke Allah, mereka harus ada di ruang maha suci supaya syekinah daripada Tuhan atau kemuliaan daripada Tuhan di dalam kekudusan ada di dalam diri mereka. Musa pergi ke Gunung Sinai, datang kemuliaan Tuhan sehingga wajahnya bercahaya. Jadi kekudusan adalah satu refleksi dari hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi itu tidak berdiri sendiri, itu tidak terpisah dari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Kalau enggak, mungkin yang tadi saya bilang. Ya, yaitu karena kita tinggal di Kudus, ya. Jadi kalau ditanya, "Kamu orang apa?" "Saya orang Kudus," ya. Tapi di tempat ini ada juga namanya suci, oke? Ini lebih mantap lagi, ya. Jadi kita ini memang jemaat yang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di Imamat pasal 19 yang jadi topik di dalam bulan ini paling tidak dibagi atas 3 bagian ya. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 8 itu hubungan yang kudus dengan Allah. Dari ayat 1 sampai 8 itu adalah bagian pertama di kitab Imamat 19. Ayat 9 sampai 18 itu adalah hubungan yang kudus dengan sesama. Ya, hubungan yang kudus dengan sesama, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menyakiti teman saudara sekalian ya. Kemudian ayat 20 sampai 37 itu hubungan yang kudus dalam keluarga. Ya, termasuk diri sendiri dan peraturan lainnya. Termasuk jangan nato ya. Bagi yang nato-nato di sini ya, itu karena dia belum baca ini ya, Imamat 19 ini. Ya, merajah-rajah, mewarna-warna segala macam, dia katakan jangan menyakiti diri sendiri ya. Tetapi kita harus menghargai tubuh kita sendiri karena kita mau persembahkan itu kepada Tuhan. Itu adalah 3 bagian secara singkat saya bisa bagikan kepada saudara-saudari tentang Imamat pasal yang ke-19. Nah, waktu kita mulai dari hal yang pertama tentang hubungan yang kudus dengan Allah, dikatakan bahwa hubungan dengan Allah selalu dimulai dengan korban. Oke? Selalu dimulai dengan korban. Siapa di sini yang tidak pernah jatuh cinta? Ada? Gak ada ya? Saya semangat. Berarti kita semua pernah jatuh cinta. Oke? Apa yang terjadi kalau seseorang jatuh cinta? Jauh serasa dekat. Itu kayak naik angkot. Jauh dekat 5.000 sekarang, oke? Betul ya? Yang jauh rasanya dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Apalagi? Kalau orang, lupa waktu. Ya, lupa waktu, lupa segalanya. Nah, kalau jatuh cinta model ibadah hari ini mungkin udah agak berbeda. Bukan lagi kepada pasangan biasanya, betul nggak? Jatuh cintanya sama apa? Sama benda-benda, betul nggak? Iya, bisa sama barang, bisa sama ini, terserah. Ya, tapi kalau kita jatuh cinta ada beberapa kriteria yang bisa terjadi. Pertama adalah pengen selalu dekat, betul nggak? Pengen tahu lebih banyak. Waduh, rasanya memang tahu lebih banyak. Terus apa lagi? Enggak mau pisah. Udah pisah, ingat terus. Itu adalah kalau cinta dari arti emosi. Oke? Itu adalah satu kondisi yang dialami oleh orang yang jatuh cinta.
Apalagi perasaannya berbunga-bunga. Ya, padahal banyak kabar buruk, tapi dia bisa senyum. Ya, bahkan dikatakan di kitab Kidung Agung, dia katakan bahwa cinta itu sekuat maut. Wah. Makanya kenapa ada orang cinta ditolak dukun bertindak, ya? Karena betul-betul strong. Ada orang ditolak cintanya, dia mau bunuh diri. Sekuat maut loh, begitu hebat cinta itu. Itu adalah sebuah perasaan seperti dikatakan, air yang kuat tidak dapat menghanyutkan cinta. Itulah dia katakan, the power of love. Wow. Yang nyanyi siapa? Celine Dion. Apalagi kalau dia nyanyi, cara dia menyanyikan ya, the power of love itu, waduh luar biasa. Nah, mengapa saya katakan ini? Tentang cinta, karena sebenarnya korban itu terjadi karena cinta. Enggak ada namanya cinta kalau nggak ada korban, benar nggak? Kalau kita sebut namanya pengorbanan. Korban, berkorban, sampai hangus. Apapun yang terjadi saya akan lakukan. Enggak ada yang namanya capek, padahal orang lain melihatnya capek banget, betul nggak? Jadi kalau orang cinta dikatakan, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Kita bilang, lu nggak mikir apa? Tapi orang mencintai, jangan tanya. Jangan tanya kenapa, Karena kita bikin romantis ya dia. Itu orang cinta. Jadi kalau ada orang bertanya, misalnya tentang kasih karunia, saya akan masukkan di dalam hal ini. Dikatakan orang diselamatkan karena kasih karunia. Saya mau bilang terus terang, betul orang diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi hanya orang yang memahami cinta Tuhan lewat kasih karunia bisa berkorban sampai mati atas kasih karunia itu. Kalau itu hanya berdiri sendiri, nggak mungkin ada koneksinya dengan kita. Nggak mungkin orang mau berjuang habis-habisan untuk mereka yang mereka cintai, dia yang mereka cintai. Tahun 93 saya nggak akan pernah lupa. Waktu saya melihat pengorbanan Yesus di dalam hidup saya. Bagi saya itu cukup. Sekali seumur hidup di dalam diri saya. Atas kasih Tuhan yang luar biasa. Mengangkat saya dari lubang dosa yang begitu berat. Dan mendirikan saya di dalam kemuliaan dan pengampunan. Sejak saat itu. Saya nggak pernah mundur untuk mau terus mengasihi dia sampai kapanpun. Dan saya bersyukur hari ini 31 tahun. Rasanya masih sama dengan 31 tahun yang lalu. Dan saya melihat teman-teman saya yang lain. Yang punya pengalaman cinta bersama dengan Kristus. Nggak pernah mundur, nggak pernah mau menyerah. Walaupun naik turun di dalam perjalanan hidupnya. Betul nggak atau enggak? Itu yang saya lihat. Oleh karena itu berjalan bersama Tuhan. Waktu kita memahami tentang berkorban. Waktu kita memahami tentang korban. Kita jadi mengerti. Orang-orang Kristen yang berjuang dalam hidupnya melayani dengan luar biasa. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena cinta dia, cinta mati dia kepada Kristus. Enggak mungkin dia tidak mengeluh. Enggak mungkin dia tidak akan berhenti. Pasti berhenti. Pasti menyerah. Pasti akan merasa letih. Makanya setiap minggu kita dapat energi baru. Amin. Kita diingatkan lagi waktu kita mengambil roti dan anggur. Kita diingatkan. Brother, sister, saudara-saudari, kasih Tuhan itu perfecto. Kasih Tuhan itu sempurna. Dan hari ini kita mau lihat. Hubungan dengan Allah pada zaman perjanjian lama dikatakan dimulai dengan korban. Ada 5 jenis korban di kitab Imamat yang umumnya kita tahu. Yang pertama disebut namanya korban bakaran. Kalau saya lihat hari ini dalam perjanjian baru itu sama dengan doa dan saat teduh kita. Nah kalau kita ganti semua korban itu adalah Yesus. Ya, korban bakaran itu adalah Yesus. Berarti apa? Hubungan kita dengan Yesus, kita harus bakar setiap hari. Amin. Korban bakaran itu tidak boleh mati. Bayangin, kayak matahari. Sampai, ya Bapak Ibu ya, sampai waktu tenda diangkat, itu korban harus tetap menyala loh. Kan bongkar pasang kan, knockdown kan, bait Allah, kemah suci. Kemah suci di padang gurun, 40 tahun mereka bongkar pasang, tetapi burnt offering, ya, tepat korban bakaran itu nggak boleh mati. Itu harus selalu menyala. Dan itulah tugas orang Lewi untuk selalu lakukan. Yang kedua adalah korban sajian.
itu grain, yang bukan darah ya. Itu adalah satu penyajian sebagai satu rayuan. Bukan rayuan ya, apa yang saya sebutkan ini. Misalnya contoh, kamu mencintai seseorang, terus kamu kasih hadiah, betul ya? Kita kasih hadiah, kita kasih bunga, kita kasih kado. Senang gak orang yang dicintai dengan begitu? Senang banget, terutama bahasa kasihnya adalah hadiah, betul gak? Kita kasih hadiah setiap hari, gak usah mahal-mahal. Ya, dikasih permen setiap hari. Saya ingat dulu waktu anak saya Sofia masih kecil ya. Dulu Om Edi ya, Om Irwan ya, yang opa kita ya. Selalu setiap minggu anak saya yang paling kecil Sofia selalu ketemu dengan Papa Bro Edwin. Kenapa? Dia tahu bahwa si Om selalu akan ada permen di kantongnya. Dia sudah berdiri. Om, itu bahasa kasih. Ya, sampai hari ini permen masih konsumsi anak saya. Ya, karena itu bahasa kasih. Nah, itu korban sajian. Selalu ada sesuatu yang indah. Something special lewat persembahan kita, perpuluhan kita dan sebagainya. Yang ketiga namanya adalah korban keselamatan. Korban keselamatan dalam bahasa aslinya sebenarnya berasal dari kata shalom. Ya, shalom itu artinya damai sejahtera. Makanya sering dikatakan bahwa korban keselamatan adalah korban damai sejahtera. Tetapi juga kalau kita lihat terjemahan NIV, dia sebut itu namanya adalah fellowship offering. Ya, persembahan persekutuan. Kenapa persembahan persekutuan? Karena itu sebenarnya dimulai dari sebuah rasa syukur untuk membuat konektivitas antara manusia dengan Allah dipraktekkan pertama kali oleh Yakub. Berarti itu berhubungan dengan jemaat, bagaimana mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Yang keempat adalah korban penghapus dosa. Itu adalah segala jenis dosa yang saya lihat itu terjadi dalam jemaat waktu kita confessing to each other. Amin. Yang kelima adalah korban penghapus salah. Itu termasuk bagiannya adalah dosa yang tidak disengaja. Orang dosa yang tidak disengaja, ya dia lakukan, kemudian dia disadarkan, oh dia baru tahu bahwa itu adalah dosa, kemudian dia akan berubah. Itu dijaga lewat apa? Pembimbingan. Amin. Tanpa ada pembimbingan kita nggak akan bisa jaga hati. Makanya kenapa pembimbingan perlu di dalam satu jemaat yang sehat. Jadi kalau saya lihat praktek korban yang dilakukan secara literal di perjanjian lama, itu bisa kita terapkan di dalam hubungan-hubungan kita yang ada di dalam jemaat. Amin. Dan inilah yang kita mau bangun. Dan di dalam korban keselamatan paling tidak ada 4 area yang dijelaskan di dalam korban keselamatan. Ya, yang pertama dikatakan orang harus mempersembahkan korban sedemikian rupa sampai Tuhan berkenan. Yang kedua, dikatakan bahwa orang harus memakan pada hari mempersembahkannya. Kalau enggak, dikatakan hari yang ketiga itu harus dibakar. Jadi pas hari itu kamu harus makan. Yang ketiga, kita akan lihat. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti yang tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Kemudian yang keempat, jadi dikatakan peace offering atau fellowship offering atau korban keselamatan, dikatakan harus dicampur, harus di lauk yang lain adalah roti yang tidak beragi yang dioles dengan minyak. Jadi nggak langsung dagingnya tok kita makan ya, tapi juga harus berserta dengan roti yang tidak beragi. Yang keempat, jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela. Nazar adalah sesuatu yang kita janjikan kita akan penuhi, berarti itu hal yang serius, betul ya? Kalau seseorang bernazar itu hal yang serius nggak? Udah pasti itu hal yang serius. Dia berjanji dia akan penuhi itu, dan kalau itu terjadi dia akan melakukan sesuatu. Itu adalah sebuah nazar atau korban sukarela. Haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh dimakan pada keesokan harinya. Jadi paling tidak ada 4 area di sini kalau kita mau identifikasi sedikit tentang korban keselamatan atau korban persekutuan ini. Di Imamat 7
ayat 15 dan 19 ayat 5 dikatakan bahwa korban keselamatan itu sebagai ungkapan rasa syukur ya untuk membayar nazar tapi dengan sebuah kerelaan hati. Nah, ini pertama kali dipraktekkan Yakub dan ia mengundang sanak saudaranya makan bersama dan menghabiskan daging korban bersama-sama pada hari itu. Karena waktu itu Yakub mengucap syukur, dia mempersembahkan korban di gunung, dia menyembelih lembu, kemudian dia makan bersama dengan keluarga. Makanya itulah sebuah lambang persekutuan. Dan praktek yang dilakukan oleh Yakub berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel, sama seperti perpuluhan, masih ingat ya? Waktu Abraham mempersembahkan persepuluhan, kemudian Ishak berjanji dia akan memberikan persepuluhan, Tuhan berkenan atas perbuatan itu, sehingga itu menjadi aturan Taurat. Hal-hal yang baik, yang menarik, yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sebelum hukum Taurat, diambil oleh Tuhan menjadi praktek kehidupan yang baik. Ini luar biasa Tuhan ya. Dia tahu mana yang baik, mana yang betul-betul dari hati orang, dimotivasi. Dan akhirnya itu dibuat menjadi sebuah korban keselamatan. Tujuannya apa? Untuk mengadakan pendamaian dan untuk menguduskan. Dan dikatakan, korban keselamatan itu harus menyenangkan Tuhan. Sehingga ketika orang mempersembahkan korban keselamatan, dia harus melakukan sedemikian rupa sampai itu berkenan kepada Tuhan. Berarti dengan kata lain, ada banyak korban keselamatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu terjadi di mana? Kalau kita lihat di kitab Maleaki. Maleaki mencatat betapa gampangnya orang melakukan persembahan keselamatan tetapi tanpa melihat kualitas daripada korban itu, sehingga apa? Tuhan marah dan menegur mereka. Begitu juga terjadi di kitab Hagai dan di kitab yang lain. Nah, ini adalah hal yang pertama. Dikatakan bahwa korban keselamatan harus berkenan kepada Tuhan. Kalau korban keselamatan itu adalah Yesus, pertanyaan untuk jemaat adalah, apakah jemaat memperlakukan Yesus dengan benar? Hari ini banyak orang menyembah Yesus, ya, semua orang menyanyi menyembah Yesus. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar, karena penilaian itu datang dari Tuhan. Tuhan katakan, apakah jemaat memperlakukan Yesus dengan benar? Apakah saudara dan saya memperlakukan Yesus dengan benar? Filipi 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Kalau kita lihat di Yesaya 38, jauh sebelum Paulus bercerita tentang Yesus yang ada di dalam bayangannya Paulus, ternyata Yesaya juga punya pandangan yang menarik. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Yesaya menggambarkan bahwa keselamatan itu dimulai dengan kondisi namanya penderitaan. Paulus ngerti. Dia katakan yang aku kehendaki ialah mengenal Yesus itu. Dan bersekutu dalam penderitaannya. Berfellowship in his suffering. Di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian. Orang yang mencintai Yesus, waktu mengalami penderitaan, dia justru semakin bersuka cita. Ada amin? Orang yang mencintai Yesus ketika dia melewati pergumulan hidup yang berat, dia justru makin bersuka cita. Makin bergembira, makin menyala-nyala rohnya, makin fire up, makin gila untuk Tuhan. Justru dalam penderitaan. Dan orang mulai bingung. Bro, coba sadar dulu, coba cek dulu tensinya udah berapa ini. Enggak, dia justru lebih normal.
Kenapa? Karena hari ini kan banyak orang kan bergembira karena keadaan, betul nggak? Orang kan senangnya karena keadaan, which is itu sangat normal dan itu terjadi kepada setiap orang. Tetapi orang yang bergembira justru lewat penderitaan bersama dengan Yesus, saya bilang itu adalah spiritual. Itulah orang yang mengerti namanya persembahan keselamatan. Itulah namanya persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sejati, itulah yang Paulus maksudkan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu begini, bagi teman-teman saudara-saudari yang kamu lagi menderita ya, Bapak Ibu yang lagi menderita. Kalau di sini kelihatannya semua sehat, amin, puji Tuhan ya. Tetapi batin kan gak ada yang tahu ya. Perasaan ini mana ada yang tahu, boleh kita senyum-senyum kalau ditanya kabar orang paling sakit sekalipun kalau ditanya, halo apa kabar? Jawabannya apa? Itu adalah jawaban yang paling gampang. Ya, tetapi apakah sebenarnya demikian? Mungkin tidak. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian, waktu kita mengalami sebuah penderitaan, coba maknai dari korban keselamatan. Dari korban keselamatan, apakah saya betul-betul berpartner dengan Yesus menjalani penderitaan ini? Nah, kalau penderitaan yang kita alami sekarang ini disebabkan misalnya karena kebodohan kita, atau karena kesalahan kita, atau karena kelalaian kita, atau karena hal-hal yang lain, itu tidak masuk di dalam kategori ini. Amin Bapak Ibu ya. Yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang menderita karena mereka hidup benar. Mereka yang menderita karena menjaga diri mereka murni. Mereka yang menderita karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup benar. Sehingga mereka makan hati, makan perasaan dan korban. Mereka yang menderita karena melakukan hal yang benar kemudian dikata-katain dan digosipin oleh orang lain. Nah itu berlaku. Jadi oleh karena itu jangan pernah menyerah ketika kamu menderita karena itu. Amin. Karena itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Tujuan daripada itu, waktu kita bisa bersuka cita atas penderitaan itu, ternyata Tuhan punya plan. Planningnya Tuhan itu amazing. Makanya korban keselamatan itu sangat menarik. Waktu Yakub mempersembahkan korban keselamatan, dia bergembira bersama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yakub memperanakan 12 anak laki-laki. Dan dari 12 anak laki-laki itulah seluruh keturunan bangsa Israel berasal. Luar biasa enggak Tuhan? Justru lewat penderitaan. Yakub mengalami penderitaan, kemudian dia berjuang di sungai Yabok. Sampai kemudian dia enggak mau melepaskan. Dan malaikat berkata, kamu telah berjuang bersama Allah dan manusia dan kamu menang. Dan nama kamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Israel alias Yakub akhirnya menjadi orang yang dipercaya Tuhan meneruskan generasinya Tuhan ke umat manusia. Diekokan lagi bagi umat Israel. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan, supaya perdamaian, supaya persekutuan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wow, keren ya. 600-an tahun sebelum Yesus ngomongin hal yang sama kepada 12 muridnya yang mewakili 12 suku Israel yang Tuhan ngomongin kepada Yakub waktu dia meneruskan generasi. Sama kalimatnya. Lewat penderitaan ini sebenarnya kamu akan bisa melihat persekutuan aku dengan kamu makin kuat. Kita akan seperti apa? Kau dan aku seperti ya, lagu sekolah minggu kan ada kan? Seperti kemeja dengan baju ya. Komplit. Ya. Ini luar biasa. Ya, komplit. Seperti perangko dengan amplop. Masih ada? Kok nggak salah perangkonya Prabowo ada di Ukraina. Wah, luar biasa ya. Saya baru lihat kemarin. Ternyata masih ada, walaupun di Indonesia udah nggak ada. Semua pakai JNE. Oke?
Saya lihat ini, Tuhan mau kita betul-betul manunggal dengan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia untuk rencana penyelamatan. Dan Yesus mengirim umat Israel untuk rencana penyelamatan. Tetapi itu hanya bisa terjadi waktu orang makan korban keselamatan itu. Gimana caranya? Nah, lucunya begini. Beberapa korban yang lain, misalnya contoh korban bakaran tuh dibakar habis nggak dimakan, ya. Tetapi untuk korban keselamatan, ya di Alkitab dituliskan tata caranya di dalam korban keselamatan itu ada dua bagian yang makan. Satu orang yang mau berkorban, satu lagi imam dan bersama dengan orang-orang lain. Jadi mereka akan makan bersama, bayangkan. Ini korban keselamatan itu makan bersama. Imam punya bagian yaitu apa? Dada dan paha. Ya, saya nggak tahu paha atas atau paha bawah ya. Oke, dia akan makan dada dan paha, kemudian sisanya dimakan oleh orang yang mengorbankan. Lemak bagiannya Tuhan. Wes, keren nggak? Dan mereka harus makan bersama. Saya nggak tahu dicampur pakai apa itu daging ya. Dan berapa banyak? Bayangin kalau anak lembu yang dikorbankan. Ya, gimana tuh makannya? Udah pasti dia bawa orang sekampung makan bersama. Makanya acara makan adalah acara yang sangat penting bagi umat Israel. Ternyata jemaat mempraktekkan hal yang sama, makan bersama. Jadi saya mengajak kita semua di sini, habis ibadah ini mari kita makan bersama. Amin. Jangan langsung pulang dong. Oke, itu poin samping ya. Jangan langsung pulang, coba ajak teman makan bersama. Ya, karena kita mau memakan korban keselamatan. Amin. Korban keselamatan kita mau makan bersama supaya apa? Supaya ngerti bahwa inilah persekutuan. Hari ini orang datang ke gereja, tahu nggak apa? Mereka datang hanya dengar khotbah, kemudian dia pulang, ciao. Persekutuan nggak seperti itu. Keselamatan yang dari Tuhan nggak seperti itu. Disinilah kita saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. Tahu nggak bro? Tahu nggak saudara? Tujuan kita dari sini bahwa kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi yang akan memberitakan Tuhan kepada satu generasi dimanapun mereka berada. Kalimat itu harus terus terekokan. Matius 28, Markus 16. Bahkan Markus 16 berkata apa? Beritakanlah firman ke semua makhluk. Semua makhluk loh. Berarti termasuk yang bukan manusia. Pernah menginjili pohon? Kalau hari ini orang berkata kepada pohon supaya berbuah, coba kamu bicara kepada pohon supaya memberitakan Injil ya. Nggak tahu. Wah bro, kamu khotbahnya gila. Bukan. Artinya apa? This is the urgency. Untuk kita betul-betul punya keyakinan. Of course kita berkhotbah kepada manusia. Amin. Kita berkhotbah kepada manusia. Tapi kalau ada orang hari ini, begitu ada makhluk hidup mereka ngomongin. Dan yang lucunya terus terang, ada banyak hari ini binatang-binatang lebih obey dan lebih mendengar dan lebih mengerti kata-kata ibu daripada anaknya sendiri. Betul nggak? Setuju? Iya. Anak anjing kadang-kadang lebih ngerti daripada anaknya sendiri. Anak anjing dipanggil langsung ready. Wah. Anaknya dipanggil, nggak mau. Makanya orang suka pelihara yang pet yang itu lebih akrab sama mereka. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan di dalam makhluk-makhluk yang obey sekarang ini. Mungkin mau mempermalukan manusia. Ya, kalau buaya aja bisa dilatih. Apalagi buaya darat, amin. Bisa bertobat, amin. Tapi di sini nggak ada ini kelihatannya ya. Artinya apa? Artinya saya sangat percaya. Potensi manusia untuk diajar tentang rencana Tuhan itu sangat amat besar. Dan Tuhan katakan apa? Terlalu sedikit. Kalau hanya menjadi hamba-Ku untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari, korban keselamatan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan satu generasi lewat kita, lewat saudara dan saya. Percaya nggak? Saya sangat bangga. Hari-hari ini kita sharing Alkitab dengan banyak orang. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Ada teman-teman kita di sini yang lagi belajar Alkitab, saya sangat menghargai hati kalian. Kalian ready mengambil tantangan yang gak mudah. Mau menjadi murid Yesus. Bayar harga. Rela mau bertobat.
rela mengampuni orang lain, rela berdamai, rela bersatu, rela berdoa, berpanjang-panjang. Yang orang bilang, aduh capek banget, tapi mereka bilang, saya enjoy melakukan. Rela pagi-pagi bangun bersatu bareng-bareng. Saya bilang, wow, kok itu bisa? Ini, karena mengerti rencana Tuhan. Bagi teman-teman yang belum merasakan euforia ini, ayo mari kita sama-sama bangun, amin. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Bulan Desember sudah mau dekat. 2024 sudah mau berakhir. Jadi bagi kita yang masih mikir, ayo stop untuk mikir-mikir. Sekarang kita action. Amin. Jemaat dikuduskan atas kerelaannya memberitakan kabar keselamatan dari timur ke barat, ke segala penjuru, kepada setiap makhluk, sehingga setiap orang mendapat bagian dalam keselamatan itu. Jemaat itu akan dikuduskan. Persekutuan ini akan dikuduskan. Setiap hari kita makan korban keselamatan, kita akan makin dikuduskan. Apa maksudnya korban keselamatan itu? Dikatakan, korban keselamatan itu harus dimakan sampai habis. Jangan sisakan berkat keselamatan itu. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Saya ada satu impian. Kemarin di dalam pertemuan staff, saya bilang kepada mereka, brother sister, coba pikir, what is the spiritual things yang kamu ingin lakukan dalam tahun ini, yang betul-betul kita tuntasin, di mana kita betul-betul bersyukur secara rohani, dan kebutuhan rohani kita terpenuhi. Banyak di antara kita kan fokus kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis, betul ya? Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis. Kebutuhan fisik adalah makan nasi, makan ini segala macam, ya. Kebutuhan psikis adalah perasaan tenang, kemudian menikmati hidup. Tapi kebutuhan rohani waktu saya tanya, nggak banyak orang paham. Apa sih definisi kebutuhan rohani? Rata-rata orang bilang apa? Saat teduh dan doa. Tapi bisa nggak Bapak Ibu? Orang bersaat teduh, orang berdoa, tapi kebutuhan rohaninya nggak terpenuhi. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena apa? Kenapa dikatakan bahwa korban keselamatan itu harus habis? Nggak boleh ada sisa. Karena kalau ada sisa dikatakan membusuk. You harus habisin. Nah waktu kita bersatu, waktu kita coba membayangkan dan juga mendalami tentang siapa itu Yesus. Benar-benar gak Yesus yang kita dalami betul-betul kita impartasikan ke dalam diri kita. Dan betul-betul kita maknai secara rohani. Sehingga sesudah kita bersatu, cara kita memandang Yesus berbeda. Dan kita bisa katakan, Jesus is enough for me. Yesus itu cukup, saya gak perlu yang lain-lain. Yesus cukup buat saya karena dengan Yesus saya bisa melakukan apa saja. Menurut Yohanes pasal 15 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pernah gak membuat satu seperti itu? Saya katakan, itulah berarti kebutuhan rohani kamu terpenuhi. Karena roh kita hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Roh kamu hanya bisa dikenyangkan oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan tentunya. Tetapi tidak selalu firman Tuhan mengenyangkan kamu kalau kita tidak habisin. Kalau kita cuma makan dikit-dikit, apalagi snack lagi, firman Tuhan dianggap kayak snack. Ya kita gak ada waktu untuk bisa merenungkan dengan dalam. Itu akan tersisa Bapak Ibu. Bayangin aja, saya ngejar membaca Alkitab setahun aja masih ngos-ngosan, ya. Tiba-tiba, udah Lukas, ya kan? Udah mau habis bulan. Kaget. Tapi waktu saya lihat lagi, oh iya, ada nggak aktivitas-aktivitas yang tidak penting atau yang tidak efektif yang saya lakukan sebelumnya? Saya buat evaluasi lagi. Oh iya benar. Pernah nggak Bapak Ibu kita buat evaluasi seperti ini? Dengan waktu-waktu yang kita punya sampai bulan November ini, berapa banyak waktu yang efektif yang kita lakukan di dalam merenungkan firman Tuhan. Kebanyakan teman-teman yang saya coba diskusi, mereka katakan waktu saya baca firman gak ngerti Pak. Nggak paham, jadi gue skip. Ya, tiba-tiba Wahyu pasal 21, woi keren. Jangan tambah, jangan kurang, haleluya. Kemudian ada tulisan, Maranatha, datanglah Yesus, amin. Selesai. Jadi udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu? Iya, Kejadian dan Wahyu dibaca ya. Maksudnya bukan itu Bapak Ibu. Pernah gak saudara-saudari menyimpulkan Kejadian sampai Wahyu, menyimpulkan satu kata apa? Dan itu pernah ditanya seorang penginjil kepada mahasiswa-mahasiswanya. Kalau kamu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira apa kesimpulan? Satu kata. Satu-satunya kata yang bisa ditafsirkan. Pada akhirnya dia katakan, banyak orang bilang love lah segala macam, dia bilang, dan dia jelaskan,
buku demi buku demi buku, dan dia bilang kesimpulannya adalah Yesus. The conclusion of the Bible is Jesus. Kalau Yesus nggak membuat kita semakin kita pahami waktu kita membaca firman Tuhan, jangan-jangan kebutuhan rohani kita tidak terpenuhi karena kita nggak makan sampai habis. Akhirnya membusuk, kemudian kita mulai lagi. Mereka yang menunda untuk tidak memakan Yesus di dalam hidup mereka, mereka akan membusuk. Contohnya siapa? Felix. Bukan anaknya Bro Andre, bukan ya. Felix dan Drusilla. Kita bisa baca itu. Mereka datang setiap hari ketemu dengan Paulus, diajar. Motivasinya lain. Ya, bahkan satu hari Felix pernah bilang, wah, saya suka nih pengajaran kamu. Tapi dia nggak pernah. Dia selalu menunggu waktu. Tunggu ya, sabar. Ada waktunya, saya lanjut lagi. Nanti. Dia tunda-tunda. Dia nggak makan habis. Akhirnya apa? Sampai dia diganti. Dia gubernur ya. Sampai dia diganti dengan orang. Dia tetap tidak mau mengenal Yesus. Yang ketiga. Dikatakan makan dengan roti yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Waktu kita makan persembahan keselamatan atau korban keselamatan, dikatakan dicampur dengan roti yang tidak beragi dan diolesi dengan minyak. Saya melihat ini adalah waktu kita bergaul dengan Yesus, sangat penting hati kita murni dan dapat pengurapan yang benar dari Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan siapa itu Yesus. Mereka yang makan roti dan ragi yang lama, mereka jadi bingung mengenali Roh Kudus dengan benar. Kalau kita lihat 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Jemaat di Korintus gagal memaknai ragi yang baru. Mereka hidup dengan ragi yang lama. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, dia katakan, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Dikatakan kalau kita makan roti berfellowship di dalam korban keselamatan ini, jangan kita pakai ragi yang lama, ragi keburukan dan yang lain-lain dikatakan. Tetapi ragi kemurnian dan kebenaran. Ketika grup berkumpul, ketika kelompok kecil berkumpul, apakah kita berkumpul di dalam kemurnian dan dalam kebenaran? Karena tujuan kita akan semakin jelas kalau kita berkumpulnya di dalam kemurnian dan kebenaran. Karena Tuhan akan hadir di situ. Dia akan berbicara kepada kelompok itu apa yang harus dilakukan oleh kelompok itu. Tetapi kalau kelompok itu tidak ada dalam kumpulan ragi kebenaran, pembicaranya bisa melebar kemana-mana. Makanya sering jadi konflik. Makanya sering jadi berantem satu sama lain. Dulu grup yang begitu hopeng tiba-tiba jadi musuhan satu sama lain. Kenapa? Karena mereka masih memelihara ragi yang lama. Itu terjadi kepada jemaat di Korintus. Makanya dikatakan persembahan korban keselamatan itu harus dicampur dengan roti yang tidak beragi, kemudian diolesi dengan minyak. Minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Ada amin? Roh Kudus harus memimpin. Mintalah senantiasa Roh Kudus memimpin persekutuan itu. Sehingga persekutuan itu terarah menuju kepada kebenaran. Yesus aja waktu dia berdoa, dia bilang waktu dia berdoa di dalam Roh Kudus kepada Bapa, maka bergembiralah Yesus. Betul ya? Bulan yang lalu kita membahas itu. Tentang Tritunggal kita membahas itu. Kehadiran Roh Kudus di dalam grup kita akan sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa roti itu jangan tunda-tunda, tetapi proses memakannya bisa kamu makan sampai besok. Wah, keren gak? Dia bilang kita bisa makan sampai besok. Kalau gak habis berarti banyak. Nah kalau gak habis bukan berarti kita buang, gak perlu. Masih ada sisa besok. Ya, daging belum busuk dalam satu hari, betul ya? Satu hari masih bisa.
kecuali cara masaknya. Dia katakan, boleh kita makan sampai besok. Ini berhubungan dengan apa? Memaknai Yesus sebagai korban keselamatan. Mungkin gak bisa selesai dalam 1 hari. Mungkin gak selesai dalam 1 minggu. Mungkin gak selesai dalam 1 waktu tertentu. Tapi jangan pernah menunda-nunda. Pemahaman kita akan Yesus mungkin akan terus berproses. Bagi saudara-saudari di sini yang pengen mau menjadi seorang pengikut Kristus. Saya mau menjadi pengikut Kristus. Kita bernazar dalam diri kita. Saya gak mau saudara-saudari kita membeli kucing dalam karung. Apa maksudnya beli kucing dalam karung? Ditawarin. Oh iya, bagus. Oh iya gitu ya. Ya udahlah, aku mau ambil deh. Mau selamat? Iya, mau selamat. Tapi sebenarnya kita gak pernah digging deeper. Maksudnya apa? Bahkan bagi kita yang udah lama loh. Ada baiknya kita mempelajari lagi sekali lagi tentang Yesus. Amin. Saya suka refresh diri saya tentang who is Jesus for me. Meskipun udah 31 tahun menjadi seorang pengikut Kristus, saya selalu mau segarkan diri saya untuk mengenali siapa Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu ya, pengajaran semakin banyak. Setuju? Pengajaran makin beragam. Ya, persekutuan makin banyak. Cara orang diperkenalkan akan Yesus makin banyak. Dan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain saling bersaing pada satu sama lain. Dan saya berasa itu adalah satu fakta di dalam kehidupan untuk orang bisa saling mempengaruhi seperti persaingan bisnis. Dan Alkitab mengajarkan itu. Tapi prinsip yang Yesus ajarkan kepada pengikut-pengikutnya, dia bilang adalah apa? Kalau orang tidak melawan kamu, berarti dia di bagian kamu. Amin. Berarti kita nggak perlu mengata-ngatai siapapun. Kalau ada orang dia bilang cinta Tuhan, amin, kamu lakukan. Jadilah partner untuk bisa berteman dengan dia di dalam memberitakan Injil. Kalau dia tidak melawan kamu, berarti dia bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Kita nggak perlu terganggu dengan apapun juga. Pemberitaan Injil bagi orang yang cinta akan Yesus tidak dibatasi oleh apapun juga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, dalam minggu-minggu ini, ya kita berhadapan bahkan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kita bertemu dengan mereka, sama Tuhan pertemukan. Tuhan pertemukan, Tuhan dekatkan, yang jauh jadi dekat. Kita tidak lagi membahas agama. Saudara tahu, kita tidak lagi membahas agama. Tapi kita membahas tentang who is Jesus. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Yesus itu melampaui agama, amin. Dia tidak terikat oleh agama. Satu hari saya dengar ada satu YouTube, dia agama yang berbeda. Dia bilang, I believe in Jesus. Dan I believe, dia bilang, seharusnya orang yang percaya yang sama dengan keyakinan saya harusnya percaya kepada Yesus. Wow, saya kaget dengan kesaksian dia. Berapa banyak orang Kristen hari ini punya keyakinan akan itu secara publicly. Secara publik, secara umum mereka mengklaim itu. Tetapi juga Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Orang yang percaya kepada Yesus belum tentu otomatis menjadi seorang murid Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus belum tentu otomatis adalah seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus, kita perlu bernazar untuk memahami apa maksudnya menjadi seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus, mungkin teman-teman sudah pernah belajar. Seorang murid Yesus adalah orang yang berjuang karena dia dicintai. Orang yang memberikan seluruh hatinya. Makanya ada menyangkal diri, pikul salib, dan sebagainya. Jadi pemahaman orang tentang karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan kamunya diselamatkan adalah satu kasih karunia. Tetapi keselamatannya itu sendirilah yang menjadi kasih karunia. Untuk kamu diselamatkan, kamu harus berjuang. Ada amin? Tetapi keselamatan itu sendiri adalah kasih karunia. Bukan karena perjuangan kamu, bukan karena kebaikan kamu. Kasih karunia itu ada, yaitu apa? Korban keselamatan itu. Amin. Korban keselamatan itu tidak kita perjuangkan. Dia diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tanpa perjuangan kita. Tapi untuk mendapatkan itu menjadi bagian dalam diri kita, kita harus berjuang. Kita nggak bisa diam-diam dan bilang, oh kan kita selamat karena kasih karunia. Inilah kesalahan yang paling fatal di dalam menafsirkan Efesus 2 ayat yang ke-8.
Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Tiba-tiba orang menyimpulkan, itu adalah keselamatan dia. Saya bilang, bukan. Itu artinya adalah salvation itu sendiri, keselamatan itu sendiri, bukan kitanya diselamatkan. Keselamatan sudah ada 2000 tahun yang lalu, tetapi tidak semua orang otomatis jadi diselamatkan, betul ya? Hanya mereka yang berjuang. Menurut Lukas 11, menurut Matius dikatakan, berjuanglah melewati pintu yang sempit itu. Karena banyak orang lewat pintu yang lega dan hanya sedikit yang mendapatkannya. Jadi buat apa ayat itu diajarkan? Buat apa Yesus mengajarkan? Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku setiap hari. Buat apa? Kalau orang diselamatkan hanya sekedar percaya. Percaya adalah one things. Tetapi menjadi murid Yesus adalah another things. Makanya Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa percaya. Bukan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Markus 16 ayat 16 berkata, orang-orang yang percaya dan dibaptis itulah yang akan diselamatkan. Makanya Matius menjelaskan hal yang sama. Untuk seseorang mati bersama-sama dengan Kristus, mereka harus menjadi seorang murid Yesus. Mereka harus bertobat dan terus hidup di dalam pertobatan. Inilah ajaran yang kita perlu butuh waktu untuk kita pelajari kebenarannya. Amin. Tapi jangan tunda-tunda. Jangan sampai busuk. Kristus memberikan kepada kita kesempatan hari ini untuk kita bersekutu, bersukacita di dalam korban perdamaian ini. Korban perdamaian betul-betul adalah sebuah korban persekutuan. Saya bersyukur dengan jemaat ini. Ya, kemarin bulan yang lalu kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-29. Amin. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik menambahkan banyak orang yang luar biasa di dalam jemaat. Tetapi usia ke-29 bukan usia terakhir GKDI Tangerang. Amin. Kita bilang akhir kita usia 29. Bukan. Usia 29 baru perjalanan. Kita masih menunggu ulang tahun yang ke 100. Amin. Kita menunggu ulang tahun yang ke 100. Oke. Semoga kita semua masih ada. Oke. Kalaupun tidak ada generasi-generasi kita berharap masih ada. Tapi jangan sampai dari alam barzah kita lihat ternyata ini sudah berubah, bukan lagi gereja. Nggak tahu. Saya berharap generasi-generasi kita pastikan untuk mereka juga menjadi murid-murid Yesus. Hari ini kita belajar 4 hal, Bapak Ibu. Korban keselamatan. Kita harus betul-betul maknai sehingga itu berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak maknai, wah, itu hanya korban biasa aja. Yang kedua, kita harus makan sampai habis. Dan yang ketiga, harus olesi. Roti tidak beragi dengan minyak. Tetapi juga yang paling penting, kita harus energize. Kita harus terus, kita harus terus pelihara. Kita harus terus renungkan. Kita harus terus pelajari. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari firman Tuhan. Sehingga keselamatan itu menjadi damai sejahtera buat kita, persekutuan dengan seluruh jemaat, dan kita bisa melihat rancangan Tuhan bagi jemaat akan semakin jelas. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Kau dalam hidup kami. Bantu kami untuk bisa memahami tentang korban-korban yang ada sebagai sarana pengudusan yang Kau lakukan kepada jemaat umat Engkau di Israel. Tetapi juga Tuhan menjadi pembelajaran untuk kami di zaman perjanjian baru ini Tuhan. Bahwa korban keselamatan adalah korban persekutuan untuk membuat kami lebih dekat dengan Engkau dan jemaat. Untuk kami menerima kejelasan tentang tujuan hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin mengerti untuk apa kami ada di dunia ini. Dan apa yang kami perlu lakukan selama kami ada di dunia ini. Berikan kami Tuhan kemampuan, kekuatan dan kesehatan dan juga kebijaksanaan. Sehingga di dalam segala aktivitas kami tahu bahwa itulah cara kami untuk membawa kami kepada satu tujuan yang benar. Yaitu membawa sebanyak mungkin orang-orang menjadi pengikut Engkau dan mencintai Engkau. Dalam nama Nabi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.